warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bera Betul Adawiyah dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi dari kelas A. Nah, di sini saya akan membahas sistem reproduksi pada wanita. Nah, apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita tersebut dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Di sini saya akan membahas genitalia eksternal. Genitalia eksternal itu alat kelamin yang tampak dari luar. Genitalia eksternal terdiri dari mons pubis, klitoris, uretra, lubang vagina, himen atau selaput darah, labia mayor, labia minor, anus. Di genitalia eksternal ini terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Reskian. Kelenjar Bartholin terletak di sisi vagina. Nah, di sini kelenjar Bartholin ini berfungsi untuk melumasi vagina, sedangkan kelenjar Reskian berada di samping uretra. Sini. Kelenjar Reskian ini berfungsi untuk menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya saya akan membahas genitalia internal. Genitalia internal yaitu alat kelamin yang tidak tampak dari luar. Genitalia internal terdiri dari ovarium. Nah, di ovarium ini terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan progesteron. Nah, selanjutnya ada tuba Fallopi. Nah, di tuba Fallopi ini adalah sebagai jalur sel telur dari ovarium menuju uterus. Nah, di tuba Fallopi ini juga terjadinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Kemudian ada juga uterus yang biasa kita kenal dengan rahim. Nah, disinilah tempat berkembang biaknya janin. Kemudian ada juga serviks. Nah, serviks ini adalah tempat menghasilkan selaput lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk melalui vagina. Saya akan membahas tentang pelvis. Pelvis dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor terletak di atas linea terminalis. Fungsinya itu untuk menyongkong abdomen, sedangkan pelvis minor letaknya itu di bawah linea terminalis. Fungsinya untuk menyongkong organ reproduksi wanita. Selanjutnya saya akan membahas tentang panggul. Nah, panggul terdiri dari dua bagian, yaitu ada panggul keras dan ada panggul lunak. Nah, panggul lunak terdiri dari otot-otot, jaringan, dan ligamen. Nah, di sini saya akan membahas otot atau muskulus. Nah, ada musculus bulbus spongius, ada musculus transversum perineae superficialis, ada musculus sphincter ani externum. Nah, itulah otot-otot yang ada di bagian panggul luar. Selanjutnya ada juga otot-otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus, yaitu musculus iliococcygeus dan musculus ischiococcygis dan musculus transversum perineae superficialis dan musculus coccygeus. Selanjutnya ligamen. Ada ligamen sacroiliaca. Ligamen sacroiliaca terletak di permukaan tulang sakrum dan tulang usus. Kemudian ada ligamen sacropineus terletak di tulang sakrum ke spina ischiadica. Kemudian ada ligamen sacrotubersum yang terletak di tulang sakrum ke tuber ischiadica. Kemudian ada ligamen pubis yang terletak di anterior os coxae dextra dan sinistra. Kemudian ada ligamen sacrococcygis. Kemudian ada jaringan. Di jaringan ini terdiri dari uterus,
otot dasar panggul, dan perineum. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang panggul keras. Di sini selesai posisi 1 dan posisi bis. Nah, yang pertama selesai terdiri dari 3 bagian, yaitu osilium, osisium, dan ospudis. Osilium terdiri dari spina iliaca anterior posterior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca, dan venia terminalis. Terdiri dari tubuh istiadica, foramen dan asetobulum. Dari simplicis pubis, kaki atas pubis, kaki bawah pubis, ramus inferior, arcus pubis yang membentuk segitiga. Kemudian osakrum terdiri dari promontorium, foramen istiadica yang berlubang-lubang. Oskopsidis terdiri dari 2 sampai 3 ruas luang, akan fleksibel memanjang sampai 1 sampai 2 cm. Di sini selanjutnya saya akan membahas artikulasium yang biasa disebut dengan sendi. Yang pertama, ini artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan antara sacrum dengan ilium. Kemudian artikulasio sacrococcygeus yang menghubungkan sacrum dengan coccygeus. Kemudian simplicis pubis yang menghubungkan 2 ospudis. Di sini saya akan membahas tentang panggul normal. Panggul normal terdiri dari 4 bagian, yaitu gynecoid, underoid, anthropoid, platypoloid. Nah, di sini saya akan membahas gynecoid. Gynecoid ini, panggul seperti ini, 41% wanita mempunyai panggul seperti ini. Aditusnya bulat, kelengkungan sakrumnya baik, spina istiadicanya tumbul dan tidak menonjol, sudut arcus pubisnya membulat. Kemudian underoid, 33% pria mempunyai panggul seperti ini, bentuknya seperti jantung. Carpathus sakrumnya hampir lurus, alurus subpubisnya sempit. Kemudian underoid, sebagian besar panggul seperti ini yaitu laki-laki. Kemudian wanita dengan perawakan tinggi dengan tungkai yang panjang, bentuknya itu oval, sempit dan memanjang. Nah, kemudian ada platypoid. Nah, panggul seperti ini jarang sekali ditemukan. Jika ada, itu tandanya ada gangguan pada seseorang tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membahas pemeriksaan panggul. Yang pertama, distansia spinarum, yaitu jarak antara spina iliaca anterior superior kanan dan kiri, normalnya itu 23 sampai 26. Yang kemudian distansia cristarum, yaitu jarak antara crista iliaca kanan dan kiri, normalnya itu 26 sampai 29. Kemudian conjugata externa, yaitu jarak antara pinggir atas simplicis pubis ke lumbal kelima, normalnya itu 18 sampai 20. Kemudian ada juga lingkar panggul, yaitu jarak tepi atas simplicis pubis kemudian ke pertengahan dari sias mayor, normalnya itu 80 sampai 100.